Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Bagian ke-73. Para tamu terbelalak keheranan, terutama sekali para tokoh Kang Ou yang hadir. Mereka semua tak mengenal siapa adanya wanita ini, akan tetapi semuanya takjub menyaksikan kelihayannya. Maka keadaan menjadi berisik, semua tamu saling bertanya siapa adanya wanita yang mengaku bernama Toan Kim Hong ini. Kini perkelahian itu mencapai puncaknya. Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga tubuh kedua orang itu sudah lenyap terbungkus gulungan sinar biru yang makin mengecil sedangkan dua gulungan sinar hitam makin menghimpit. Akhirnya terdengar suara keras dari beradunya pedang, gulungan sinar pedang terhenti dan tubuh Kong Liang terhuyung ke belakang, mukanya pucat dan peluhnya membasahi dahi dan leher. Sebaliknya, Kim Hong berdiri tegak dengan sepasang pedang bersilang di depan dada, mulutnya tersenyum. Dalam jurus terakhir, biarpun dia tidak berhasil merobohkan Kong Liang karena memang pemuda itu memiliki dasar ilmu yang tinggi dan kokoh, namun dia telah mendesaknya dan membuat Kong Liang terhuyung. Pemuda ini pun maklum bahwa kalau saat dia terhuyung tadi lawannya mendesak, bukan tak mungkin dia akan celaka dan dirobohkan. Akan tetapi tentu saja Kim Hong tidak menghendaki hal itu terjadi. Dia tidak mau merobohkan paman dari kekasihnya. Kim Hong, jangan kurang ajar engkau. Tiba-tiba nampak tubuh Tian Xin berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di atas panggung, menegur Kim Hong yang hanya tersenyum-senyum. Tian Xin lalu menjura kepada Kong Liang dengan hati tidak enak sekali. Paman, maafkanlah kelancangan nona ini. Tian Xin memberi hormat kemudian cepat menyambung, biarkanlah aku yang mintakan maaf, paman. Cia Kong Liang berdiri dengan muka pucat, lalu menarik napas panjang dan menyimpan pedangnya, sejenak menatap tajam kepada Tian Xin tanpa menjawab, lalu membalikkan tubuhnya dan kembali ke tempat duduknya. Wajah Tian Xin berubah merah sekali. Dia maklum betapa pamannya itu, putera dari adik neneknya, memandang rendah kepadanya, bahkan agaknya tidak mau mengenalnya lagi. Dia memandang marah kepada Kim Hong dan berbisik, kau mencari gara-gara. Kim Hong tersenyum, bukankah aku telah membuka jalan bagimu? Sekarang kau hadapi sendiri. Gadis itu pun melayang turun lantas duduk di sudut menjauhi para tamu lain. Para tamu memperhatikan wanita ini, tetapi Kim Hong bersikap tak acuh dan memandang ke panggung karena pemuda tampan yang baru muncul itu sudah berkata dengan suara lantang. Apalagi karena semua orang sudah menduga bahwa tentu pemuda itulah yang berjuluk pendekar sadis, yang amat ditakuti oleh orang-orang dunia hitam. Dan di antara mereka yang pernah melihat Tian Xin, sudah menjadi pucat mukanya karena memang benar bahwa yang kini berdiri di atas panggung itu adalah sang pendekar yang ditakuti itu. Seperti tadi telah dikatakan oleh temanku Nona Toan Kim Hong, kedatanganku ini adalah hendak menantang Tung Hai Sian bin Mo Tu untuk mengadu ilmu. Aku tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan Tung Hai Sian dan sepanjang pendengaranku, walaupun dia seorang datuk kaum sesat, namun tindakan Tung Hai Sian tak pernah sewenang-wenang. Hanya karena aku sudah pernah bersumpah serta bertekad hendak mengalahkan 4 datuk di dunia, maka sekarang aku datang untuk menantang Tung Hai Sian mengadu ilmu dan menentukan siapa di antara kami berdua yang lebih unggul. Tung Hai Sian bin Mo Tu harap suka keluar dan jangan melibatkan orang lain. Marilah kita mulai dengan disaksikan oleh banyak tokoh segala kalangan. Tung Hai Sian yang telah melepaskan julukan itu menjadi Bin Mo Tu biasa, kini melangkah maju dengan tindakan tenang menghadapi Tian Xin. Dia menjura dan berkata, sebagai tuan rumah kami mengucapkan selamat datang kepada pendekar sadis yang sudah lama kami dengar namanya. Tidak hanya mendengar sebagai pendekar sadis,
akan tetapi juga sebagai putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang sangat terkenal. Orang muda, sudah kukatakan tadi bahwa Tung Hai Xian kini sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah pedagang Bin Mo Tu yang tidak mau mencampuri urusan Kang Ou, tidak mau lagi aku mempergunakan kekerasan dan buktinya adalah ini. Dengan gerakan yang amat cepatnya kakek itu mengambil pedang samurainya sehingga terlihat kilat menyambar dan mengejutkan hati Tianxin yang telah bersiap-siap. Memang gerakan Bin Mo Tu mencabut pedang samurai tadi sungguh cepat sekali. Akan tetapi, terdengar bunyi nyaring dan pedang samurai itu sudah patah menjadi 2 potong di tangan kakek itu. Dan kini nampak ada 2 butir air mata di bawah mata pendekar Jepang itu ketika dia memegangi potongan samurai, menarik napas panjang dan berkata lagi, "Orang muda, entah sudah berapa banyaknya nyawa melayang dan darah mengalir oleh samurai ini. Dan sekarang, seperti juga patahnya samurai ini, sudah patah semangat saya untuk mempergunakan kekerasan. Biarlah aku mengaku kalah darimu, dan kalau engkau masih belum puas juga sehingga hendak menyerang dan hendak membunuhku, silakan." Kakek pendek itu membusungkan dada seperti menantang Tianxin untuk memukul dan membunuhnya. Tapi yang kau bunuh bukan Tung Hai Xian si Datuk Timur, melainkan Bin Mo Tu saudagar biasa. Menghadapi sikap seperti itu, Tianxin menjadi ragu-ragu dan bingung bagaimana harus bicara atau bertindak. "Orang muda, maafkan jika aku yang tua memberi peringatan kepadamu. Sudah puluhan tahun aku berkecimpung di dalam dunia Kang Ou, sehingga aku tahu benar bahwa nama besar hanyalah kosong belaka, hanya mengundang datangnya orang yang merasa iri hati dan musuh-musuh yang ingin melihat kita terjungkal. Mengapa engkau yang muda, yang gagah perkasa, mencari permusuhan secara berlebihan seperti ini? Ingatlah bahwa makin tinggi kedudukan seseorang, makin terkenal namanya, akan makin menyakitkan apabila sekali waktu dia terjungkal dari kedudukannya. Mengapa engkau yang masih begini muda hendak memaksa kedudukan tinggi dengan kekerasan? Seingatku, tidak ada orang yang terkenal di dunia ini, sebab sekali waktu akan bertemu dengan yang lebih pandai dan yang akan merobohkannya." Wah wah wah, sekali menanggalkan julukannya, Tung Hai Xian berubah menjadi tukang kibul. Tiba-tiba Kim Hong berseru dan darah ini telah meloncat lagi naik ke atas panggung, tak sempat dicegah oleh Tianxin. "Tua bangka, tidak perlu banyak cakap. Kalau engkau memang jeri dan takut melawan pendekar sadis, hayo lawanlah aku. Ingin kulihat sampai di mana sih kepandaian orang yang berani mengangkat dirinya menjadi Datuk Timur. Nona muda, aku belum mengenalmu. Mengapa engkau sengaja hendak menghina orang tua?" kata Tung Hai Xian dengan sabar. "Sesudah melihat sepasang pedang dan ilmumu, aku yakin bahwa engkau masih mempunyai hubungan dengan Lem Xin, Datuk Selatan itu. Kenapa engkau tiba-tiba memusuhiku? Lem Xin sudah tidak ada, yang ada hanya Toan Kim Hong, dan kalau engkau tidak berani menghadapi pendekar sadis, biarlah kau hadapi aku saja yang menantangmu." Bocah bermulut lancang dan bersikap sombong. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Yap In Hong telah berdiri di situ. Nenek yang usianya hampir 60 tahun ini masih gesit sekali dan kini mukanya merah. Kedua matanya berkilat dan jelas bahwa dia marah sekali. Ia memandang kepada Tianxin dan menudingkan telunjuknya kepada pemuda itu. "Cheng Tianxin, bagus sekali, engkau telah menjadi seorang manusia keji yang berjuluk pendekar sadis. Engkau agaknya mewarisi ambisi ayah kandungmu, akan tetapi engkau malah memalukan mereka yang menjadi nenek moyangmu. Hayo, majulah dan tandingi aku. Aku ingin sekali mengetahui sampai di mana kesadisanmu." Nenek ini menantang-nantang dengan penuh kemarahan. "Ah, tidak. Tianxin mundur-mundur menjauhi nenek itu dengan bingung. Kini Yap In Hong menghampiri Kim Hong. "Dan engkau bocah perempuan tidak tahu malu, sombong dan tak tahu aturan. Engkau mencari musuh, mari kau hadapi aku. Jangan panggil aku Yap In Hong kalau aku mundur setapak dalam menghadapimu. Mari kita bertanding sampai salah seorang dari kita mampus di tempat ini." Kim Hong terkejut melihat nenek yang sangat galak luar biasa ini. Namun diam-diam dia merasa kagum sekali. Biarpun sudah tua, nenek ini tetap cantik dan penuh semangat.
dan jelaslah bahwa dahulu tentu merupakan seorang pendekar wanita yang hebat. Dan ketika mendengar namanya, yaitu Yap In Hong, tahulah dia bahwa memang nenek ini seorang pendekar wanita yang luar biasa, yaitu istri dari ketua Chin Lin Pai. Akan tetapi tentu saja ia tidak bisa digertak seperti Tianxin, karena ia tidak mengenal nenek ini dan juga bukan apa-apanya. Maka dia tersenyum mengejek. "Wah, galak-galak amat kau, nenek tua. Keparat, terimalah seranganku," bentak Yap In Hong. Wanita ini sudah menerjang dengan kemarahan meluap-luap. Begitu menerjang maju, dia sudah menggunakan ilmu Tian Te Sin Chiang yang ampuh itu. Melihat datangnya pukulan yang membawa angin berdesir dahsyat ini, Kim Hong juga cepat-cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk, duk, 2 kali kedua lengan wanita itu bertemu dan akibatnya, keduanya segera terdorong ke belakang. Tentu saja Kim Hong terkejut bukan main. Benar dugaannya bahwa nenek ini merupakan seorang lawan yang sangat tangguh. Maka dia pun mengeluarkan bentakan marah dan membalas serangan itu yang dapat ditangkis pula oleh Yap In Hong. "Kim Hong, jangan melawan, jangan kurang ajar," Tianxin berseru, akan tetapi Kim Hong tidak mau mempedulikannya, dan dia memang sudah saling gempur dengan nenek itu, saling pukul dengan marah seperti 2 ekor singa betina yang memperebutkan seekor domba. Tiba-tiba berkesiur angin dan terdengar bentakan, "Tahan." Pada saat itu juga Kim Hong sedang menyerang lawannya, akan tetapi tangannya segera bertemu dengan tangan yang luar biasa kuatnya, yang membuat ia terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Dia terkejut sekali dan melihat bahwa di depannya telah berdiri seorang kakek yang gagah perkasa, yang matanya mencorong bagaikan mata naga sakti, dan tahulah dia bahwa di hadapannya itu berdiri ketua Chin Lin Pai. Maka, diam-diam Kim Hong merasa kagum bukan main. Keluarga Chia ini memang hebat sehingga dia sungguh ragu-ragu apakah dia akan mampu menandingi ketua Chin Lin Pai ini. Sementara itu, Tianxin sudah melangkah maju dan menghalang di depan Kim Hong lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan Chia Bun Ho. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sungguh tak mengira bahwa Lo Qianwei Tung Hai Xian kini telah berbesan dengan keluarga Chia, maka harap sudi memberi ampun dan sekalian saya pun menghaturkan selamat atas perjodohan Paman Chia Kong Liang dengan Nona Bin Biao. Sekali lagi maaf. Sesudah memberi hormat, dia pun lalu bangkit berdiri, memegang tangan Kim Hong dan menariknya dengan paksa meninggalkan tempat itu. Dengan beberapa kali loncatan saja, kedua orang muda itu pun lenyap dari tempat itu. Bukan main, terdengar Bin Mo Tu berseru kagum. Dia betul-betul seorang pendekar yang masih muda dan hebat. Dan wanita itu, benarkah dia murid Lem Xin? Pesta perayaan dilanjutkan dan munculnya pendekar sadis itu tentu saja menjadi bahan percakapan dari para tamu sambil menikmati hidangan yang dikeluarkan, sedikit terlambat berhubung dengan adanya gangguan yang tidak tersangka-sangka tadi. Sementara itu, Kim Hong yang ditarik dan diajak pergi dengan setengah paksa oleh Tianxin, tiada hentinya mengomel panjang pendek. "Engkau memang seorang manusia yang tidak berjantung?" Akhirnya Kim Hong berkata marah dan berhenti, mogok berjalan. Tidak berjantung?" Tianxin memandang heran. "Ya, tidak berjantung, tidak mengenal budi. Apa maksudmu, Kim Hong? Aku mati-matian membelamu dan membantumu. Engkau tak berterima kasih, sebaliknya engkau malah membikin malu kepadaku. Engkau mau saja mengalah, mau saja mundur teratur. Bukankah itu memalukan aku yang sudah terlanjur menantang-nantang? Engkau tentu mengerti bahwa tidak mungkin aku bisa menghadapi ketua Chin Lin Pai sebagai lawan, Kim Hong." Engkau takut? Kalau engkau ingin menjadi jagoan nomor 1 di dunia, mengapa takut melawan ketua Chin Lin Pai? Kim Hong mencela. "Kim Hong, cita-citaku hanya ingin menundukkan dan mengalahkan seluruh tokoh kaum sesat di dunia hitam saja, sama sekali bukan ingin mengalahkan seluruh pendekar. Tidak mungkin aku melawan keluarga Chia, karena kalau demikian, aku tentu akan berhadapan dengan ayah angkatku sendiri, pendekar lembah naga Chia Sin Leong. Itu sungguh tidak mungkin, Kim Hong. Dan sekarang sesudah Tung Hai Xian menjadi besan keluarga Chia di Chin Lin Pai, berarti keluarganya juga sudah menjadi keluargaku, bukan orang lain. Mana mungkin aku memusuhinya?"
Apalagi engkau melihat sendiri tadi, sekarang Tung Hai Sian sudah tidak ada, Datuk Timur sudah tidak ada dan Bin Mo Tu menjadi seorang saudagar biasa. Kim Hong masih terus merajuk. Tian Xin tersenyum dan merangkulnya, kemudian menciumnya dengan mesra sambil berbisik. Betapapun, aku berterima kasih kepadamu, sayang, atas semua bantuanmu. Hanya cukup dengan terima kasih saja? Abis, engkau mau apa lagi? Katakanlah, aku tentu akan mau membantumu, biar harus bertaruh nyawa sekalipun, kata Tian Xin sungguh-sungguh. Tian Xin mempererat pelukannya dan hendak mencium. Akan tetapi Kim Hong langsung melepaskan diri dan berkata, nanti dulu, benarkah engkau mau membantuku walaupun dengan taruhan nyawa? Tentu saja asal engkau tidak minta aku memusuhi keluarga para pendekar Chin Ling Pai atau keluarga Chia. Tidak, akan tetapi untuk menghadapi seorang lain yang mungkin belum kau kenal. Siapakah dia, dan kenapa engkau harus menghadapinya sebagai lawan? Dia adalah musuh ayah atau orang yang membuat ayah terpaksa harus bersembunyi di pulau kosong sampai matinya. Nah, semenjak dulu aku bercita-cita untuk menghadapi orang itu dan membalas dendam ayah. Kenapa sampai sekarang belum juga kau lakukan? Bukankah dengan kepandaianmu, aku takkan dapat menang melawannya? Ayah sendiri pun dulu sampai jeri karena orang itu sangat lihai, kepandaiannya melebihi ayah. Kalau engkau membantu, nah, kita berdua tentu akan mampu mengalahkannya. Dan engkau tadi telah berjanji untuk membantuku. Ceritakanlah, siapa dia dan bagaimana dia bermusuhan dengan mendiang ayahmu. Kim Hong lantas bercerita, Toan Suong, ayah Kim Hong, adalah seorang pangeran yang suka memberontak dan menentang kebijaksanaan kaisar yang dianggap tidak bijaksana. Dia dianggap pemberontak sehingga pangeran ini pun melarikan diri dari kota raja sebagai seorang buronan dan pemberontak. Pangeran Toan Suong tidak merasa gentar menghadapi pengejaran kaisar, namun ada seorang yang ditakuti, yaitu seorang suhengnya yang sesudah gurunya meninggal dunia boleh dibilang menjadi wakil gurunya pula. Suhengnya itu memiliki ilmu silat yang hanya satu tingkat lebih tinggi daripadanya, dan pada saat Toan Suong telah menikah dengan pendekar wanita Aouyang Chi, dengan kepandaian mereka berdua tentulah mereka akan dapat mengalahkan suheng itu. Akan tetapi suhengnya memiliki sebuah bendera pusaka peninggalan suhu mereka dan sebagai seorang murid yang berbakti, Toan Suong tidak berani melawan bendera ini. Pada waktu itu, hal seperti ini tidak aneh. Seorang murid paling takut terhadap gurunya, dan pesan seorang guru akan ditaati sampai selama hidupnya. Karena itu Toan Suong juga tidak berani melawan suhengnya yang memegang bendera pusaka itu, seolah-olah suhengnya itu menjadi gurunya yang telah tiada. Karena rasa takutnya terhadap suhengnya yang membantu kaisar untuk mengejarnya, maka Toan Suong hidup terlunta-lunta dan akhirnya bersembunyi di pulau kosong, yaitu Pulau Teratai Merah, sampai tiba ajalnya pada waktu dia tewas di tangan istrinya sendiri karena cekcok. Hal ini diketahui oleh Kim Hong karena dia mendengar penuturan ibunya. Mendengar penuturan ini, Tian Xin mengangguk-angguk. Memang, bagaimanapun juga, mendiang ayah Kim Hong terlunta-lunta akibat suhengnya itulah, atau supek, uwa guru, dari Kim Hong. Maka dianggapnya sebagai hal yang sepantasnya bila Kim Hong menaruh dendam, lantas hendak membalas sakit hati ayahnya karena ayahnya sendiri dahulu tidak berani melawannya. Akan tetapi, apakah supekmu itu sekarang masih hidup? Siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya? Ketika aku masih menjadi Lem Xin, pernah hal itu kusuruh anak buahku menyelidiki dan sudah kutemukan di mana adanya musuh besar ayahku itu. Akan tetapi, aku tahu bahwa aku bukanlah tandingannya. Maka aku terus menahan sabar sampai aku bertemu dengan engkau. Kini dia telah mengasingkan diri sesudah menerima pahala dari kaisar sebagai seorang pendekar yang berjasa besar untuk negara. Namanya lantas dijunjung tinggi oleh semua orang. Padahal, bagiku dia adalah pengkhianat yang mencelakakan ayahku, adik seperguruannya sendiri. Aku harus menandinginya, baik engkau mau membantuku atau tidak. Gadis itu mengepal tinju. Tenanglah, Kim Hong. Aku pasti membantumu. Teruskan ceritamu. Siapa namanya dan di mana dia kini berada?
Dahulu ketika dia masih menjadi penjilat kaisar, namanya adalah Gou Guatleng. Akan tetapi menurut hasil penyelidikan anak buahku ketika itu, kini dia sudah menjadi seorang Tosu dan berjuluk Jit Goat Tosu dan bertapa di dalam kuil para Tosu Kunlun Pai. Di Kunlun Pai, Kim Hong mengangguk. Dia bertapa di dalam kuil dan kadang-kadang di dalam goa di daerah pegunungan Kunlun San yang masih termasuk daerah Kunlun Pai. Tian Xin mengerutkan alisnya. Apakah dia seorang tokoh Kunlun Pai? Gadis itu menggeleng kepalanya. Bukan, perguruan mendiang ayah bukan Kunlun Pai, melainkan perguruan yang tidak memiliki partai karena ilmu yang diwarisi oleh ayah dan suhengnya adalah ilmu keluarga. Akan tetapi setelah tua, agaknya suheng dari mendiang ayah itu tertarik oleh agama Tu dan masuk menjadi Tosu, dan mungkin karena bersahabat dengan para Tosu Kunlun Pai maka dia lalu menggabungkan diri atau mempelajari tentang agama di kuil Kunlun Pai itu. Tian Xin menarik napas panjang dengan hati lapang. Masih baik kalau dia bukan tokoh Kunlun Pai, Kim Hong. Andai kata dia adalah anggota Kunlun Pai, engkau menjadi Jerry dan takut kemudian tidak berani membantuku? Bukan Jerry maupun takut, melainkan khawatir sekali. Engkau tentu tahu bahwa di antara para tokoh dunia persilatan, yang paling terkenal adalah tokoh-tokoh dari partai persilatan besar dan di antaranya adalah Kunlun Pai. Kalau sampai engkau menanam permusuhan dengan Kunlun Pai, maka sungguh sama artinya dengan bermusuhan melawan seluruh pendekar persilatan. Akan tetapi, musuhmu itu bukan murid dan bukan tokoh Kunlun Pai, maka legalah hatiku. Kau mau membantuku mencarinya ke Kunlun Pai? Tentu saja aku mau, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Tian Xin mengangguk dan mendadak Kim Hong menubruk dan merangkul, menciuminya sampai dia hampir terjengkang. Tian Xin tertawa dan tenggelam dalam kemesraan yang terdorong oleh rasa girang dan terima kasih gadis itu. Kunlun Pai adalah sebuah di antara partai-partai persilatan terbesar di seluruh Tiongkok. Bila Xiao Lim Pai semenjak pertama dipimpin oleh para tokoh beragama Buddha, maka Kunlun Pai pada beberapa abad terakhir ini dipimpin oleh para tokoh beragama Tu yang berilmu tinggi. Seperti juga Xiao Lim Pai, Kunlun Pai mempunyai banyak sekali murid-murid yang lihai. Bahkan kalau Xiao Lim Pai agak ketat mengambil murid yang bukan Wesio, Kunlun Pai memiliki banyak murid yang menjadi anggota agama Tu atau Tu Kau. Memang dalam hal tata tertib keagamaan, agama Tu Kau agak lebih bebas daripada agama Hut Kau Buddhis. Akan tetapi, mengenai tertib pelajaran ilmu silat, Kunlun Pai juga sangat ketat menjaga murid-muridnya dan baru membiarkan atau memperbolehkan seorang murid Kunlun Pai turun gunung, kalau ilmu silatnya telah mencapai tingkat tinggi dan sudah lulus dari ujian. Hal ini selalu dilakukan oleh partai-partai persilatan besar untuk menjaga nama mereka, sehingga para murid itu kelak tidak akan memalukan nama partai kalau sampai bergerak di dunia ramai. Agaknya karena ada peraturan yang keras inilah maka nama partai-partai seperti Xiao Lim Pai atau Kunlun Pai menjadi makin terkenal, karena setiap murid dari kedua partai ini selalu mampu mengangkat nama besar perkumpulan dengan sepak terjang mereka yang gagah dan juga lihai. Yang menjadi pimpinan dari Kunlun Pai pada waktu itu adalah Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu, dua orang Tosu yang usianya sudah mendekati 70 tahun. Dan tentu saja selain kedua orang yang tingkatnya tertinggi di Kunlun Pai ini, masih ada beberapa orang sute mereka yang menjadi pembantu-pembantu mereka di dalam mengurus perkumpulan yang mempunyai banyak anggota itu. Kui Im Tosu merupakan ketuanya dan Tosu ini lebih banyak berdiam di kuil, bertapa atau mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan kepada para murid, dan kalaupun dia mengajarkan ilmu silat, maka yang diajarkan hanyalah murid-murid tingkat tinggi saja. Yang bertugas keluar adalah wakilnya, yaitu sutenya yang bernama Kui Yang Tosu. Oleh karena itu, yang lebih banyak dikenal oleh dunia luar terutama di dunia persilatan, adalah Kui Yang Tosu. Kedua orang Tosu ini jarang memperlihatkan ilmu kepandaian mereka. Akan tetapi melihat sepak terjang para murid mereka, yaitu para jagoan atau pendekar-pendekar Kunlun Pai yang demikian lihai dan gagah, mudah diduga bahwa kedua orang Tosu ini telah mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu silat. Murid-murid Kunlun Pai tersebar luas di seluruh pelosok,
dan yang tinggal di dalam kuil hanyalah belasan orang Tosu sebagai penghuni tetap, dan sekarang ada 20 lebih murid-murid yang belum lulus dari tempat penggemblengan jiwa raga itu. Perumahan bagi para penghuni kuil dan para murid ini dikurung oleh pagar tembok yang tingginya ada 3 meter, di lereng pegunungan Kunlun San. Di dalam daerah yang cukup luas ini terdapat sebuah kuil besar, dan di belakang kuil inilah tempat para murid yang tinggal dalam rumah-rumah yang dibangun untuk mereka, berupa bangunan panjang. Daerah ini luas sekali, ada tamannya, ada kebun di mana mereka menanam sayur-sayur dan berladang, ada pula kebun yang penuh pohon-pohon berbuah. Bahkan ada pula bagian bukit yang berbatu-batu dan mempunyai banyak goa-goa buatan alam, di mana sering dipergunakan oleh para murid Kunlun Pai untuk bersemedi sebagai penggemblengan batin. Karena tempat itu memang amat sunyi dan jarang sekali didatangi orang luar, maka para murid Kunlun Pai dapat melatih diri tanpa ada gangguan, dan bisa mencurahkan perhatian mereka baik terhadap pelajaran silat maupun pelajaran agama sebagai penggemblengan mental. Seluruh perguruan silat yang tinggi, juga para guru silat yang benar-benar baik, tidak pernah melupakan penggemblengan mental ini, karena mereka semua tahu benar betapa berbahayanya kalau orang muda dibiarkan belajar ilmu silat tanpa disertai dengan penggemblengan watak dan batin ini. Ilmu silat sama dengan senjata yang ampuh dan berbahaya, maka kalau sampai terjatuh ke tangan orang yang tak kuat batinnya, tentu saja dengan mudah akan disalahgunakan, diambil manfaatnya untuk keuntungan diri sendiri hingga muncullah perbuatan-perbuatan sewenang-wenang mengandalkan ilmu silat. Sebaliknya, bila mana ilmu silat dikuasai oleh orang yang memiliki batin yang kuat, maka ilmu itu akan berguna sekali, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, karena ahli silat yang bermoral tinggi tentu akan mempergunakannya untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang yang lalim dan membela yang lemah. Walaupun tempat itu merupakan pegunungan yang sunyi dan aman, namun para murid Kunlun Pai tak pernah lengah dalam melakukan penjagaan secara bergilir. Mereka tidak memusuhi orang-orang tertentu, akan tetapi mereka juga tahu bahwa Kunlun Pai banyak dimusuhi orang-orang dari golongan hitam, yaitu mereka yang tergolong sebagai penjahat-penjahat dan yang pernah ditentang oleh para murid Kunlun Pai sebagai musuh. Pula, selain untuk menjaga segala kemungkinan buruk, penjagaan itu juga merupakan pelaksanaan ketertiban yang dilaksanakan dengan ketat, yaitu para murid yang sedang digembleng di asrama itu tidak diperkenankan keluar tanpa izin dari guru mereka. Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu memimpin Kunlun Pai dengan bijaksana sehingga nama partai persilatan itu menjadi semakin terkenal. Digalangnya persatuan dan persahabatan yang makin erat dengan partai-partai bersih lainnya, maka nama Kunlun Pai dibicarakan dengan rasa hormat dan segan. Hal ini dimengerti benar oleh Tian Xin dan juga Kim Hong yang melakukan perjalanan jauh menuju ke pegunungan Kunlun San itu. Mereka sudah melakukan penyelidikan dan mendengar betapa angkernya nama Kunlun Pai, sehingga mereka telah bersepakat untuk bersikap hati-hati dan sedapat mungkin menghindarkan bentrokan atau kesalahpahaman dengan pihak Kunlun Pai. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.